Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hamdan wa syukran lillah salatan wassalamun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Dr. Iswantir MAG yang kami hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah paradigma dan pemikiran PAI, kemudian rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Prodi Pendidikan Agama Islam yang seperjuangan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memaparkan hasil makalah kita, yaitu tentang konsep dasar paradigma dan pemikiran pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menampilkan makalah pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja ya teman-teman semuanya. Di sini kita akan membahas pertama tentang pengertian paradigma dan pemikiran PAI. Kemudian ada dasar paradigma dan pemikiran PAI, kemudian model paradigma dan pendidikan Islam, kemudian ada aktualisasi dan paradigma PAI. Baik, sekarang kita coba bahas tentang paradigma ya. Secara bahasa, yaitu di dalam kamus KBBI, kita dapati bahwa kata paradigma dan pemikiran ini dapat diartikan semakna ya, atau hampir mirip ya, dimana paradigma itu sendiri diartikan adalah sebuah kerangka berpikir ya, kerangka berpikir atau modal dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, kemudian menurut beberapa literatur yang kita telusuri, seperti kata Robert Fredis ya, itu sebagaimana juga dikutip oleh Solihin, paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subjek matter yang mestinya dipelajari. Nah, di sini juga ada tafsir juga menyatakan bahwa paradigma itu beresensi pada makna dasar, cara pandang ya, atau suatu kemampuan untuk membuat deskripsi yang mendorong untuk perubahan. Nah, dari pengertian ini lalu kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam, maka paradigma pendidikan Islam itu merupakan suatu perencanaan, suatu sudut pandang ya, pendidikan Islam jika dilihat dari kacamata syariat Islam, yaitu yang mengindikasikan sebuah konsep pendidikan yang berdasarkan syariat Islam ya. Makanya di sini ya, dasar-dasar paradigma pendidikan dan pemikiran PAI itu pada dasarnya ada dua ya, mana Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kita sepakati juga karena dari beberapa literatur seperti kata Basyori ya, juga di sini mengungkapkan juga ada Lubis dan Reni ya, bahwa yang menjadi pokok dasar dari paradigma atau sudut pandang kajian PAI ini merupakan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian ya, nilai-nilai Pancasila. Nah, ini ya, pendidikan agama Islam sebagai sebuah mata pelajaran ya, dalam khususnya di Indonesia itu akan beriringan juga dengan nilai-nilai Pancasila ya. Ini juga terdapat dalam nanti dasar Undang-Undang Dasar Negara kita ya,
sudah disebutkan bahwa tujuan dari negara itu adalah nanti adanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini antara pendidikan agama Islam sebagai sebuah mata pelajaran itu tidak terlepas juga dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa model dalam paradigma pendidikan Islam. Ya. Pertama, model holistik. Nah, paradigma holistik ini merupakan suatu filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitasnya, makna dan tujuan hidupnya melalui hubungan dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai spiritual atau keagamaan. Nah, di sini tujuan pendidikan holistik adalah untuk mengembangkan potensi individu, ya. Mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan, menggairahkan, demokratis, humanis, ya. Humanis itu lebih ke nanti ada model yang kedua melalui pengalaman yang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kita lanjut juga ada model humanistik. Nah, di model humanistik ini adalah paradigma pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang fitrah, ya, yang suci. Jadi memang keinginan manusia itu untuk ingin tahu, gitu. Jadi ada beberapa nilai dan sikap dasar manusia yang ingin diwujudkan melalui pendidikan humanistik ini, yaitu manusia menghargai dirinya sendiri, manusia menghargai manusia lain, dan manusia memahami dan melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sebagai manusia. Seperti itu. Nah, kemudian dalam pengembangan prinsip dari dasar dari pendekatan humanistik ini ada beberapa. Misalnya, peserta didik akan belajar dengan baik terhadap apa yang ia ingin ketahui, ya. Jadi pada fitrahnya memang manusia itu ingin tahu. Kemudian mengetahui bagaimana cara belajar, ya, cara belajarnya sendiri. Nah, kemudian ada poin berikutnya itu evaluasi, ya. Jadi bisa mengevaluasi diri. Ini adalah satu evaluasi yang pekerjaan bagi peserta didik. Yang adalah fokus kepada perkembangan internal dan regulasi dirinya, atau dalam pendidikan Islam muhasabah. Ya. Kemudian ada perasaan, dan kemudian siswa akan belajar dengan lebih baik dalam lingkungannya yang tidak mengancam atau dalam zona yang enak. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma pluralisme. Nah, paradigma plural memandang manusia sebagai sosok yang independen, ya. Sosok yang mandiri, bebas, dan memiliki otoritas serta otonomi untuk melakukan pemaknaan dan penafsiran realitas sosial yang ada di sekitarnya, gitu. Kemudian dalam paradigma pluralis, manusia merupakan makhluk dengan ciri dualisme, yaitu sebagai makhluk sosial dan sekaligus berkesadaran secara individu. Nah, jadi ini ada keseimbangan juga antara sociable dan self-effectivenya. Mungkin selanjutnya kita bahas poin dari aktualisasi. Jadi pada dasarnya paradigma ini dinamis, ya. Pola pikir atau cara pandang kita terhadap pendidikan itu dinamis, tidak statis, ya. Jadi sesuai perkembangan zaman itu akan berubah. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Itu adanya globalisasi. Nah, dengan adanya globalisasi ini maka paradigma mengalami pergeseran atau perubahan. Ya, dari sini menurut Harifah, sebagaimana yang dikutip oleh Lubis, ya, melalui dua cara, yakni inside out, ya. Di sini dijelaskan bahwa secara sadar dan sukarela, di mana perubahan paradigma dapat melalui proses pembelajaran, pendidikan, perluasan wawasan, serta peningkatan pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua,
outside ya. Jadi sifat lebih maksa, di mana seseorang mengubah atau menggeser paradigmanya agar dapat terhindar dari berbagai bentuk normalitas dan deviasi lainnya. Sehingga pada konteks globalisasi ini telah menyeret paradigma pendidikan dan pembelajaran menuju suatu arah yang lebih baru gitu. Lalu dengan adanya globalisasi ini tentu menuntut akan adanya inovasi gitu. Sehingga sekarang pendidikan Islam itu tidak hanya di halakoh-halakoh, tidak hanya di pondok yang klasik atau tradisional. Sekarang sudah banyak melahirkan sebuah sistem pendidikan dikemas dengan boarding school, di mana mengedepankan nilai-nilai modernitas, namun tetap kokoh ya dengan dasar paradigma tersebut, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini juga tidak terlepas ya dari pendidikan modern tentunya yang masuk ke Indonesia seperti dari Eropa dan Barat. Namun tetap ya asal dari paradigma itu adalah Al-Quran dan Hadis. Mungkin itu yang kita dapat paparkan pada kesempatan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan bisa kita bahas pada ruang diskusinya pada forum. Nah, kita sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.